Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 29 Juli 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pemilik semua harta duniawi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menjadi penatalayan-penatalayan yang setia kepadamu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Nofri Tambalean. Kepada Saudara Nofri, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi ini, Senin 29 Juli 2024, Pemilik semua harta duniawi kita. Ayat tema diambil dari Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Pemilik semua harta duniawi kita datang ke dunia kita dalam wujud manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita tidak dapat menghargai betapa besar minatnya terhadap keluarga manusia. Dia mengetahui nilai setiap jiwa. Betapa duka cita yang menindasnya ketika dia melihat warisan yang dibelinya terpesona dengan ciptaan setan. Satu-satunya kepuasan yang didapat setan dalam memainkan permainan kehidupan bagi jiwa manusia adalah kepuasan yang didapatnya dengan menyakiti hati Kristus. Sekalipun ia kaya, demi kita Kristus menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Namun mengingat fakta besar ini, sebagian besar dunia mengizinkan harta benda duniawi mengalahkan daya tarik surgawi. Mereka menaruh kasih sayang mereka pada hal-hal duniawi dan berpaling dari Allah. Betapa besarnya dosa jika laki-laki dan perempuan tidak sadar dan memahami betapa bodohnya membiarkan kasih sayang yang berlebihan terhadap hal-hal duniawi menghilangkan kasih Allah dari hati. Ketika kasih kepada Allah diusir, kasih terhadap dunia dengan cepat mengalir masuk untuk mengisi kekosongan tersebut. Tuhan sendiri yang dapat membersihkan bait suci jiwa dari kekotoran moral. Yesus memberikan nyawanya demi kehidupan dunia, dan Dia memberikan nilai yang tak terhingga kepada umat manusia. Dia ingin agar laki-laki dan perempuan menghargai diri mereka sendiri dan mempertimbangkan kesejahteraan masa depan mereka. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika penglihatan rohaninya jelas, maka kenyataan yang tidak terlihat akan dipandang dalam nilai sebenarnya, dan memandang dunia yang kekal akan menambah kenikmatan dunia ini. Orang Kristen akan dipenuhi dengan sukacita karena dia adalah penatalayan yang setia atas harta milik Tuhan. Kristus rindu untuk menyelamatkan setiap putra dan putri Adam. Dia meninggikan suaranya sebagai peringatan untuk mematahkan pesona yang telah mengikat jiwa dalam tawanan perbudakan dosa. Dia meminta manusia untuk berbalik dari kegilaan mereka. Dia membawa dunia yang lebih mulia ke hadapan penglihatan mereka dan berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi." Dikutip dari Councils on Stewardship
halaman 136-137. Demikian pembacaan renungan kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Nofri. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini sering disalah artikan karena dilarang mengumpulkan harta di bumi sebab ngengat dan karat akan merusakkan harta dunia tersebut, sehingga banyak yang merasa menjadi kaya itu salah. Perhatikan nasihat nubuat berikut ini dalam Review and Herald tanggal 31 Maret tahun 1896 paragraf 2. Para pengikut Kristus tidak boleh meremehkan kekayaan. Mereka harus memandang kekayaan sebagai talenta yang dipercayakan Tuhan. Dengan penggunaan karunia-Nya yang bijaksana, mereka dapat memperoleh manfaat kekal. Tetapi kita harus mengingat fakta bahwa Allah tidak memberi kita kekayaan untuk digunakan sesuka hati, untuk menuruti dorongan hati, untuk memberi atau menahan sesuka hati. Kita tidak boleh menggunakan kekayaan dengan cara yang egois, mengabdikannya hanya untuk kesenangan kita sendiri. Memiliki kekayaan tidak salah, malah itu adalah talenta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tetapi, bukan sesuka hati kita dalam menggunakannya, bukan untuk kesenangan diri kita sendiri. Jadi, kaya itu tidak salah, tetapi cara penggunaannya harus benar. Mengapa kita harus pahami akan hal ini? Karena The Review and Herald tanggal 31 Maret tahun 1896 paragraf 3 melanjutkan. Kita adalah orang-orang yang sedang dalam masa percobaan, sedang dalam pemeriksaan pengadilan. Allah telah menyediakan bagi kita kesempatan-kesempatan yang dengannya kita dapat meniru pola karakter yang paling tinggi. Kristus harus menjadi teladan bagi kita. Ia kaya akan harta sorgawi, tetapi meskipun ia kaya, demi kita ia menjadi miskin, supaya melalui kemiskinannya kita dapat menjadi kaya. Tuhan telah menjadikan manusia sebagai pelayannya, dan seluruh alam semesta di sorga tertarik untuk melihat apa yang dapat dilakukan manusia terhadap apa yang telah diberikan kepada mereka. Inilah dasarnya kita harus menggunakan kekayaan yang dipercayakan kepada kita dengan benar. Yesus rela menjadi miskin demi keselamatan kita. Kekayaan sorga seluruhnya diberikan demi pelaksanaan rencana keselamatan. Itu sebabnya Roh Nubuat melanjutkan masih dalam paragraf yang sama yang dikatakan, Allah telah mempercayakan berkat-Nya kepada manusia untuk membantu sesama mereka yang benar-benar membutuhkan. Tidak seorang pun boleh merasa bahwa sesamanya kurang berharga di mata Allah karena ia miskin. Mereka yang lapar, telanjang, dan menderita diserahkan oleh Allah sendiri kepada belas kasihan, kasih dan perhatian yang lembut dari mereka yang telah Ia jadikan penata-layannya. Tapi sayangnya, manusia menyalahgunakan berkat-berkat mereka ketika mereka menggunakan kekayaan mereka secara berlebihan untuk pemanjaan diri, untuk kepuasan diri mereka sendiri, untuk mengangkat hati mereka dalam kesombongan dan kesia-siaan. Mereka menyalahgunakan berkat-berkat mereka ketika mereka menimbun kekayaan mereka dan membiarkan sesama mereka miskin, bahkan dari kebutuhan hidup. Artinya, menggunakan berkat kekayaan yang Tuhan berikan untuk keperluan kita tidak salah, tapi jangan berlebihan atau untuk memuaskan diri dan kesombongan. Biarlah kekayaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk menolong mereka yang membutuhkan. Saudaraku dalam Tuhan, dikatakan dalam paragraf keempat dari artikel yang sama, segala sesuatu yang kita terima di dunia ini telah sampai kepada kita melalui kemurahan hati Kristus. Teladannya menunjukkan kepada setiap orang apa yang harus ia lakukan dengan harta yang dipercayakan Allah. Karenanya, jika kita menggunakan kekayaan yang Allah percayakan kepada kita untuk kemuliaan-Nya,
maka menjadi kaya tidak salah. Tetapi Council on Stewardship halaman 133 paragraf 3 berkata, mengapa kekayaan disebut mamon yang tidak jujur? Karena setan menggunakan harta duniawi untuk menjerat, menipu, dan menyesatkan jiwa-jiwa untuk menghancurkan mereka. Inilah masalahnya. Kekayaan itu tidak salah. Yang salah manusianya. Apakah kita menurut kepada kehendak Allah dalam mengelola talenta yang dikaruniakan kepada kita? Atau manusia menurut kepada penarikan jerat-jerat setan? Karenanya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 223 paragraf 5. Orang Kristen akan dipenuhi dengan sukacita karena dia adalah penatalayan yang setia atas harta milik Tuhan. Kita akan mengalami sukacita bila mana kita menggunakan harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kemuliaannya. Kiranya pekabaran kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kita menjadi penatalayan-penatalayan yang setia dari pemilik semua harta duniawi kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini. Menjadi kaya tidak salah, sebab kekayaan itu adalah talenta yang Tuhan percayakan kepada kami. Yang salah adalah kami, ya Tuhan. Sering menggunakannya tidak sesuai dengan kehendak-Mu dan hanya untuk memuaskan diri sendiri. Karenanya, melalui pekabaran ini kiranya menjadi pertobatan bagi kami. Dan kami perlu Roh-Mu ya Yesus, agar kami dapat menggunakan harta yang adalah milik-Mu, hanya untuk kemuliaan Bapa yang adalah sumber segalanya. Dan biarlah melalui penggunaan harta yang sesuai kehendak-Mu ini, semakin banyak jiwa yang datang kembali kepadamu dan bertobat. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.